Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Satu Iman dengan NIM H1D023034. Di sini saya akan mempresentasikan UAS membuat dua aplikasi web dengan operasi CURED. Yang pertama itu aplikasi menggunakan Laravel 12 dan Livewire. Yang kedua menggunakan Adobe Next.js. Di sini saya menggunakan Bootstrap dan di sini juga ada autentifikasi untuk login dan register. Di sini saya membuat kegiatan organisasi mahasiswa dengan tabelnya itu kegiatan, organisasi, lokasi, anggota, kepanitiaan. Sejatinya itu ada relasinya itu kegiatan berelasi dengan organisasi dan lokasi, anggota berelasi dengan organisasi, kepanitiaan berelasi dengan kegiatan dan anggota. Sebenarnya untuk instruksinya sendiri itu yang pertama buat halaman CURED untuk kegiatan dan anggota, tambahkan form untuk mengatur panitia kegiatan, tambahkan daftar kegiatan berdasarkan jumlah anggota panitia di halaman laporan. Yang keempat itu tambahkan filter kegiatan berdasarkan organisasi dan lokasi. Mungkin kita langsung ke aplikasi pertama itu menggunakan Livewire. Yang pertama saya sudah membuat database dengan nama kegiatan organisasi. Databasenya menggunakan MySQL. Selanjutnya juga ada migrasi. Migrasi ini tuh untuk mendefinisikan struktur dari tabel. Di sini ada lokasi. Selanjutnya ada organisasi. Ada anggota dengan relasinya sendiri itu organisasi. Selanjutnya ada kegiatan yang berelasi dengan tabel organisasi dan tabel lokasi. Yang terakhir ada kegiatan yang berelasi dengan kepanitiaan yang berelasi dengan kegiatan dan anggota. Di sini itu di migrasi itu ada up dan down. Up itu biasanya untuk membuat tabel dan kolom, sedangkan down itu menghapus tabel jika ada rollback. Selanjutnya di model ini kita model itu untuk merepresentasikan tabel database dalam bentuk kelas PHP. Di sini anggota ada kegiatan, ada kepanitiaan, ada lokasi, ada organisasi. Selanjutnya juga di sini ada seeder. Seeder ini digunakan ini untuk mengisi database awal, mengisi dengan data dummy. Di sini ada seeder untuk anggota, database, kegiatan, kepanitiaan, lokasi, dan organisasi. Selanjutnya di sini juga ada Livewire. Sini itu Livewire itu library cover untuk membuat komponen interaktif tanpa perlu banyak menggunakan JavaScript. Di sini itu ada anggota itu ada create, delete, edit, index, dan show. Di anggota di sini ada create, selanjutnya ada delete, edit, index untuk menampilkan daftar dari anggotanya. Di sini itu ada untuk organisasi filter dan untuk search berdasarkan nama dan NIM, terus filter berdasarkan organisasinya. Di sini juga ada show untuk melihat detail dari anggotanya. Selanjutnya ada Livewire kegiatan. Di sini ada create untuk menambahkan kegiatan, ada delete untuk menghapus kegiatannya, ada edit untuk mengedit kegiatannya, ada index juga untuk melihat daftar kegiatannya. Di sini juga ada search
terus ada filtering berdasarkan organisasi, dan filtering berdasarkan lokasi. Sini ada show untuk melihat detail dari kegiatannya. Sini ada kepanitiaan, di sini itu untuk mengelola kepanitiaannya. Sini ada tambah panitia, sini ada menghapus panitia. Selanjutnya di sini ada dashboard. Untuk halaman dashboard ini isinya ada total kegiatan, total anggota, total laporan, total dari organisasi. Selanjutnya ada laporan. Di sini laporan itu menampilkan dari laporan dari kegiatan atau kepanitiaan yang ada. Di sini itu ada untuk search, untuk organisasi filter, terusan filter berdasarkan lokasi. Selanjutnya ada show laporan, ini untuk melihat detail dari laporannya. Selanjutnya nih ada untuk view, ada view-nya juga, view untuk anggota. Ini akan di sini ada create itu untuk from, untuk menampilkan from tambah anggota, delete. Selanjutnya ada edit, ini from untuk mengedit, index itu untuk menampilkan daftar dari anggotanya, dan show itu untuk detail dari anggotanya. Untuk delete itu untuk konfirmasi hapus anggota. Sebenarnya di sini ada kegiatan sama juga. Selanjutnya ada kepanitiaan, ini untuk from kelola kepanitiaan. Terus ada dashboard, ada laporan show, ada laporan. Selanjutnya ada juga autentifikasi. Di sini tadi autentifikasinya itu untuk proses login, register, dan logout. Ini untuk login sendiri nanti akan dicek email dan passwordnya. Jika benar maka dialihkan ke dashboard. Selanjutnya ada register, jika benar, jika ada dashboard ini untuk datanya nanti akan disimpan di tabel. Selanjutnya ada logout. Selanjutnya di sini juga ada view untuk login, logout, dan register. Oke, mungkin itu kodenya, mungkin kita bisa langsung ke aplikasinya. Kita bisa register atau login, karena sudah punya akun maka langsung login saja. Nah, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada total kegiatan, total anggota, total kepanitiaan, total organisasi. Selanjutnya di bagian ini kita bisa menambahkan kegiatan yang ada. Bisa tambah kegiatan, semisal kegiatannya seminar, tambah Univ, ini lokasinya di lapangan simpan, maka akan tersimpan. Sehingga kita bisa melihatnya. Terus kita juga bisa edit, kita ganti di aula, maka akan teredit.
Terus kita juga bisa langsung menghapusnya. Di sini semisal di sini kita juga bisa kelola panitia, karena di sini jumlah panitianya masih satu, maka kita bisa kelola, pilih anggota, misal ini jabatannya wakil, tambah lagi anggota, tambah, dan juga di sini bisa menghapusnya. Kembali, selanjutnya kita juga bisa search berdasarkan misal himpunan, maka akan tersearch berdasarkan himpunan. Misal lokasinya aula utama, maka akan menampilkan kegiatan yang ada di aula utama. Selanjutnya di sini ada anggota, kita bisa menambahkan juga. Ininya pilih organisasinya, simpan. Simpan, maka datanya akan tersimpan. Kita juga bisa edit, hapus dulu, kita bisa hapus, atau kita juga bisa edit semisal himpunan informatika, salah ini. Nah, kita edit nimnya, maka nimnya akan teredit. Selanjutnya di sini kita juga bisa search menurut misal organisasinya. Kalian coba berdasarkan organisasinya. Selanjutnya di sini juga kita bisa di menu laporan kegiatan, kita bisa cek detailnya, selanjutnya bisa menurut organisasinya, menurut lokasinya. Mungkin itu di aplikasi pertama ada halaman dashboard, kegiatan, anggota, dan laporan. Selanjutnya kita bisa langsung logout, maka otomatis akan kembali ke halaman login. Oke, langsung aja ke aplikasi kedua. Di sini menggunakan Adonize. Di sini saya juga sudah membuat database dengan nama manajemen kegiatan. Di sini juga ada root, seperti tadi juga ada root. Ada root ini untuk mendefinisikan semua root yang ada di dalam aplikasi atau web. Sebenarnya ada migrasi juga, database migrasi seperti sebelumnya, tabelnya juga masih sama dan relasinya juga masih sama. Migrasi sendiri ini untuk script berisi file yang berisi script untuk membuat tabel di database. Selanjutnya di sini ada seeder. Ini itu untuk menampilkan data awal berisi data dummy. Ada anggota, seder kegiatan, panitiaan, lokasi, organisasi. Selanjutnya di sini ada model juga. Ini file yang merepresentasikan tabel di database. Ada anggota, kegiatan, kepanitiaan, lokasi, organisasi. Selanjutnya di sini juga ada controller.
controller ini sendiri itu untuk mengatur logika aplikasi atau website dengan CWRD. Misal di sini anggota, di sini anggota ada menampilkan indeks, berarti akan menampilkan daftar dari anggotanya. Terus di sini juga ada filtering, filter berdasarkan organisasi, jenis kelamin, terusan search berdasarkan nama dan NIM. Selanjutnya di sini ada feed dan ada show dan edit dan deal. Sini ini untuk kegiatan juga sama ada filtering juga, kepanitiaan juga sama, masih ada filtering. Selanjutnya di laporan, ini laporan juga sama. Di sini di laporan juga masih ada filtering organisasi dan lokasi. Selanjutnya di dashboard, di sini akan menampilkan total kegiatan, total anggota, total organisasi, total lokasi. Selanjutnya juga di sini ada validator. Validator ini itu validasi input user, misal validasi saat registrasi atau saat login. Selanjutnya juga di sini ada middleware. Di sini itu untuk mengatur request sebelum masuk ke controller, misal out atau quest. Di sini ini semisal kita belum login, maka akan diarahkan ke login. Di file quest, semisal kita sudah login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya di sini juga ada view. View ini itu menggunakan template ng8 mirip di Laravel. View itu misal ini ada anggota itu berisi viewnya berisi create, edit, index, dan show. Terus ada kegiatan, ada kepanitiaan, dan ada di sini juga ada laporan organisasi, dan juga di sini ada view untuk dashboard. Yang terakhir itu view untuk login dan register. Oke, mungkin itu saja kode di aplikasi Adonis. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke aplikasinya. Sini kita bisa daftar atau bisa langsung login. Kalau sudah login langsung, maka pertama itu akan diarahkan ke dashboard. Di dashboard itu berisi total kegiatan, total anggota, total organisasi, total lokasi, dan juga ada kegiatan menurut kegiatan yang terbaru. Selanjutnya kita bisa lihat di halaman kegiatan. Di sini ada kegiatan. Kita bisa filtering menurut misal hima, maka akan terfilter menurut hima. Kita juga bisa melihat detailnya. Selanjutnya kita bisa edit. Semisal ruangannya kita ganti perpustakaan, maka akan teredit di perpustakaan. Terus kita juga bisa tambah. Akan tertambah. Dan juga bisa hapus, maka otomatis terhapus. Hanya kita bisa lihat di halaman anggota. Di sini kita juga bisa menambahkan anggotanya. Pilih organisasinya, simpan,
maka otomatis tersimpan. Untuk melihat kita bisa, misalnya untuk edit anggota juga kita bisa, misal nomornya ganti, maka akan terupdate nomornya. Terus kita bisa hapus juga, hapus. Selanjutnya tadi kita juga bisa di kegiatan, tadi kelewat di kegiatan juga kita bisa tambah anggota di kepanitiaannya. Ini kepanitiaan seminar nasional, kita bisa menambahkan anggotanya, semisal Agus jadi anggotanya, simpan, maka Agus akan tertambah menjadi anggota, sehingga kita bisa edit juga, semisal dia jadi anggota juga, maka akan teredit menjadi anggota. Kita juga bisa hapus, maka akan terhapus total. Jadi total anggotanya itu maka ada total 3 anggota. Selanjutnya menuju ke halaman laporan. Di sini di halaman laporan kita bisa melihat detail laporan kegiatan, detailnya. Sini juga kita bisa tambah anggota, bisa edit. Selanjutnya kita juga bisa filtering menurut himpunan. Maka akan filtering. Sini juga bisa cari, search. Misal nama kegiatannya, maka akan tertampilkan kegiatan yang seminar. Mungkin itu aja di aplikasi ini. Sama juga ada halaman dashboard, kegiatan, anggota, dan laporan kegiatannya. Kalau kita keluar maka logout, maka otomatis kembali ke halaman login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.